Halo semua, di video kali ini kita akan coba melakukan instalasi dan juga setup untuk aplikasi server setnya, yaitu Express.js1. Kita bangun dulu bagian backend-nya. Nah, di sini untuk Express.js sendiri, cara instalasinya kita harus gunakan yang namanya npm, di mana npm ini bisa teman-teman dapatkan kalau sudah menginstalasi yang namanya Node.js. Nah, untuk instalasi dari Node.js-nya, linknya itu ada di pin komen. Jadi silakan install dulu Node.js-nya dan juga install Visual Studio Code, yaitu sebagai text editornya. Teman-teman bisa install yang versi community yang ini. Download for Windows, kalau teman-teman yang pakai Windows, nanti sudah ada downloadnya langsung seperti ini. Oke, setelah download Visual Studio Code sebagai text editornya dan juga Node.js untuk menginstal Express.js-nya. Sekarang di sini kita akan lakukan instalasi dulu untuk Express.js. Kita masuk di Get Started, Installation. Nah, cara instalasinya kita bisa buat dulu satu project di dalam folder directory kita. Kemudian kita masuk ke folder tersebut. Kemudian npm init untuk membuat yang namanya packet.json. Nah, setelah npm init, kita bisa langsung melakukan instalasi dari Express.js-nya. Nah, kita langsung coba saja. Di sini saya coba screenshot dulu. Oke, kemudian kita masuk di folder yang ingin kita install aplikasinya. Di sini saya buat saja folder. Contoh namanya forum app. Kita buat di sini opening terminal. Nah, alternatif lainnya selain menggunakan opening terminal, teman-teman bisa install yang namanya git. Kemudian git bash shell. Nah, di sini yang pakai Windows 11 bisa langsung opening terminal. Kita lakukan instalasinya. Pertama tadi di sini kita buat foldernya, ini kita sudah buat make directory namanya forum app. Habis itu kita cd. Nah, ini sudah masuk ke forum app-nya. Habis itu npm init. Kita jalankan npm init, enter. Nah, di sini untuk package name-nya kita sebut saja namanya forum app. Versinya versi ke-1. Deskripsinya kalau teman-teman mau isi silakan. Entry point-nya index.js. Test command, git repository belum ada. Keyword kalau teman-teman mau kasih keyword. Nah, kemudian autornya siapa atau yang buat aplikasinya siapa. Di sini saya masuk saja nama saya. Kemudian lisensi ISC, oke. Yes. Nah, ini sudah terbuat. Dan otomatis ini akan ada file namanya packet.json, yaitu untuk tempat penyimpanan dari package yang kita install nantinya. Dia akan terdaftar di packet.json-nya. Nah, setelah ini kita buka Visual Studio Code-nya di terminal. Caranya kode spasi titik. Enter. Ini akan membuka folder project kita di dalam VS Code, yaitu forum app ini tadi. Nah, di package.json-nya sini sudah ada instalasinya. Terus ini package.json-nya sudah tertulis, autornya siapa, entry point-nya apa, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lakukan instalasi package express-nya, menjalankan yang namanya npm install express. Kita coba di sini, kita buka saja terminalnya langsung di VS Code. Di terminal, atau bisa klik view, habis itu terminal untuk membuat terminalnya di VS Code. Kemudian install npm install express, enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, di sini kita juga install beberapa package yang kita butuhkan. Contoh mungkin seperti Nodemon, npm i Nodemon, dan juga satu lagi Morgan. Nah, ini Morgan itu untuk logelnya, dan Nodemon itu untuk compile
file kita atau compile aplikasi kita saat ada perubahan di dalam kode kita nantinya. Kita enter, dia akan terinstall Notmon dan juga Morgan. Nah, setelah terinstall di sini sudah terdaftar, yaitu package apa saja yang kita install. Nah, setelah kita lakukan install, kita buat file untuk entry point-nya. Di sini entry point-nya saya sebut saja namanya app.js. Nah, di app.js-nya kita isi apa nih? Kita isi dengan cara menjalankan aplikasi dari Express.js-nya. Kita masuk lagi ke dalam web browser. Kita masuk di bagian Hello World. Nah, ini kita bisa copy yang ada di sini. Kita copy. Kita masukkan di dalam code-nya di index.js. Nah, di index.js ini kita lakukan pemanggilan dulu untuk package Express-nya, kemudian const app. Kita jalankan fungsi dari Express-nya, kita tampung ke dalam variable app. Dan di sini kita buat portnya 3000. Nah, nanti kalau ada error di dalam portnya, teman-teman bisa ganti. Contoh port 3100 atau port 8000 dan lain-lainnya. Ini saya buat saja yang 3000. Nah, yang ini disebut dengan endpoint-nya. Disebut dengan endpoint atau root-nya atau rutenya. Dan ini app listing, yaitu dia akan menjalankan aplikasi kita di port 3000. Kemudian console log tampilkan example app listening on port keberapa. Nah, ini kita bisa ganti aplikasi jalan di port 3000. Nah, kemudian di sini kita coba jalankan aplikasi kita ini. Kita bisa masuk di packet.json, kita bisa atur di sini. Kita sebut saja namanya dev karena masih tahap development atau tahap uji coba. Kita jalankan di sini node app.js. Oke, setelah selesai node app.js, selanjutnya kita jalankan aplikasi kita di terminal. Buka terminalnya lagi. Kemudian jalankan npm run dev. Enter. Nah, di sini aplikasi kita jalan di port 3000. Kita bisa masuk ke web browser. Localhost 3000. Nah, ini akan tampil hello world. Nah, sesuai dengan endpoint yang kita buat di bagian sini. app.js. Jadi pada saat menjalankan endpoint yang slash, dia akan menjalankan atau menampilkan respon hello world. Setelah endpointnya selesai, di sini sebenarnya masih ada masalah di dalam codingannya. Masalahnya itu, jika kalau kita ganti code-nya, contohnya sini halo dunia. Nah, di sini dia tidak merestart perubahannya atau tidak mengganti perubahan yang sudah kita buat di codingannya. Nah, cara mengatasi hal ini, kita tadi install yang namanya Notmon. Jadi kita bisa jalankan ini menggunakan Notmon. Nah, Notmon sendiri ini dia akan mengcompile setiap ada perubahan di dalam codingannya, dia akan merestart kembali ulang aplikasinya, yaitu dia jalankan ulang npm run dev-nya. Kita masuk ke terminal dulu, kita jalankan ulang, Ctrl C, matikan dulu, kemudian npm run dev lagi. Nah, yang ini sudah menjalankan Notmon-nya, dia akan merestart anytime atau setiap saat, setiap ada codingan di dalam aplikasi kita itu yang berubah. Kita jalankan lagi, reload. Nah, tampil hello dunia, tapi kalau kita ubah lagi, coba di app.js. Contoh hello dunia, tanda serunya 5. Nah, di sini kalau kita cek di terminal, nah dia akan melakukan restart aplikasinya lagi. Kemudian kita cek reload. Nah, di sini tanda serunya bertambah jadi 5. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan tentang setup dan juga instalasi dari Express.js-nya. Di video berikutnya, kita akan melakukan koneksi antar Express.js kita dengan yang namanya MongoDB. Atau kita langsung melakukan koneksinya menggunakan Mongo Atlas, yaitu cloud database-nya dari MongoDB. Jadi, like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video yang dapat membantu teman-teman kalian juga.
See you next video. Have a nice day and bye.